Emak-emak geruduk ke jari Jaksel, ngamuk desak relawan Jokowi diseret ke penjara. Sampai Silvester dipenjarakan, kami tidak akan pulang dari sini. Kalian bisa buktikan itu. Kami akan berwarang di sini. Kami menegakkan keadilan. Kami menegakkan keadilan. Kenapa? Silvester yang sudah inkrah, karena inkrah, putusan kasasi, putusan MA, 1,6 tahun penjara. Kenapa? Sudah 6 tahun malah dikasihkan jabatan sebagai komisaris. Hah? Negeri macam apa ini? Negeri macam apa ini, Bapak Polisi? Jangan kalian melihat pelongo. Kalian harus tahu bahwa di masa Pak Jokowi penerapan hukum tidak berkeadilan. Napi jadi komisaris BUMN, sinting. Keputusan vonis telah inkrah sejak lama, namun hingga saat ini Sylvester Matutina masih belum juga menjalani hukuman. Banyak yang memberi penilaian terhadap langkah Erick Thohir mengangkat Sylvester Matutina sebagai komisaris independen BUMN ID Food. Tidak mau menjalankan hukuman. Itu kong kali kong dengan siapa? Itu harus diperiksa dengan benar-benar, karena bahaya negara ini kalau orang sudah divonis lalu bisa berkeliaran dan jaksa tidak berbuat apa-apa. Contohnya Adi Masardi yang menilai langkah Erick sinting karena melecehkan keadilan hukum. Sebab Sylvester yang harusnya masuk penjara 1,5 tahun malah oleh Erick dimasukkan ke BUMN dengan gaji besar. Mungkin karena Sylvester ketua organ relawan pendukung Jokowi, sementara Erick tangan kanan Jokowi. Tapi bagi Adi ada kesamaan cerita, karena biarpun disebut pemimpin terkorup sedunia oleh OCCRP, Jokowi masih bisa motor-motoran dan cawe-cawe. Apa latar politisnya sebagai relawan sehingga 2019-2024 quote and quote dilindungi untuk tidak dieksekusi? Saya akan menyatakan secara formal orang ini tidak ditangkap karena kejaksaan melindungi. Melindungi dalam bentuk apa? Lalai. Kalau betul-betul melindungi secara sengaja, pasti ada yang menyuruh. Kemungkinannya ada atasan yang membacking, kemungkinannya suap. Apalagi coba? Sylvester ini kan dari komisaris ID Food, cuman statusnya terpidana. Apakah akan dipertimbangkan untuk satu komisaris independennya, Pak? Pak Erick? Pertama, kami cek di data kami memang tidak ada laporan pengaduan soal ini, gitu. Sehingga kami bisa saja kami tidak tahu soal ini. Apakah memang ada kendala-kendala yang kaitannya dengan persoalan ini? Kedua, ketika ini muncul di publik, ini menjadi input bagi kami untuk memastikan apa sebetulnya yang menjadi hambatan sehingga tidak dilaksanakan eksekusi. Dan posisi kami tentu kami mendorong ini agar dilaksanakan. Seperti itu, Mas. Tapi detail apa menjadi hambatan dan seterusnya, termasuk juga kenapa persoalan ini sekian lama dianggapnya tadi itu ya, bisa mungkin langsung ke Kejaksaan Agung ataupun Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ya, ini memang tidak bisa dipungkiri, Juno, ya. Sepanjang kepemimpinan Presiden Joko Widodo dari mulai 2014 kemarin, memang politisasi hukum ini banyak sekali terjadi. Lawan-lawan politik dikriminalisasi gitu ya, dan juga proses-proses hukum yang begitu cepat terhadap lawan-lawan politik gitu. Nah, ini tidak bisa dipungkiri. Bahkan ketika sudah berganti presiden menjadi Pak Prabowo pun penanganan kasus Tom Lembong dan segala macam. Jadi suasana ketegangan opini dengan publik bahwa hukum ini dipolitisasi itu tidak bisa dihindari. Saya menuntut keadilan. Kenapa? Saya akan tuntut juga Pak Jokowi. Kenapa? Karena Sylvester berkeliaran. Dia sudah menjadi narapidana di masa jabatannya Bapak Jokowi. Berarti Anda Jokowi membiarkan penjahat berkeliaran di oleh yang namanya Kangul. Sampai nggak dikasih tempat, nggak dikasih jalan. Maunya di mana kalian? Supaya gajinya dari rakyat. Sylvester gajinya memang dia salah satunya geng Solo. Kenapa dikasih kok? Ayo Isman, ayo Isman. Jangan-jangan polisi takut sama preawal. Saya ke Pak Andi. Pak Andi, ada usul dari Projo supaya kemudian Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sylvester. Apakah Sylvester juga memang berharap amnesti itu akan turun juga untuk dirinya? Saya klarifikasi, saya bukan dari Projo, dari Joman ya. Iya.
Jadi kalaupun itu adalah hak presiden, hak prerogatif presiden untuk memberikan amnesti untuk itu. Ya, dan kami juga berharap bahwa amnesti itu bisa diberikan kepada Bung Sil ya. Karena memang bagaimanapun ini kan aspeknya juga banyak aspek-aspek yang politis sebetulnya, yang karena ini sudah 6 tahun yang lalu dan juga kelihatannya aspeknya juga aspek politis untuk itu. Nah, terkait dengan itu memang kita menyerahkan semuanya kepada Bapak Presiden ya. Kita lihat sekarang kan ada bulan Agustus ya, banyak sekali, ada 1178 kalau tidak salah yang dikatakan oleh Menteri Kehakiman bahwa akan diberikan amnesti, dan saya berharap ya salah satunya juga dari nanti dari Bung Sil itu akan mendapatkan amnesti untuk itu. Dan proses yang berjalan itu ya kita monggo-monggo saja dari Kejari untuk bisa bagaimana menuntaskan permasalahan-permasalahan yang tertunda itu dengan jalur konsistensi, jalur hukum yang jelas, dan juga nanti pun Bung Sil juga pasti akan mempertahankan atau akan membela dirinya dengan evidence-evidence yang ada ya. Dan juga kami berharap juga kami seluruh relawan-relawan Pak Jokowi, Pak Jokowi, Presiden Prabowo dan Wapres Mas Gibran yang berharap bahwasannya itu akan diberikan amnesti kepada Bung Sil untuk itu. Memang tidak ada pengumuman keterbukaan mengapa kemudian sampai sekarang tidak dipanggil ataupun tidak dijemput, begitu seperti yang Pak Hamid tadi katakan. Apakah ini artinya memang menguatkan dugaan bahwa jangan-jangan memang ada orang besar di balik Sylvester? Ada hubungannya dengan politis sehingga kemudian kasus ini... Ada dua ya, ada dua rentetan kejadian ya. Ya. Diputuskan oleh Mahkamah Agung 2019, belum dieksekusi sampai sekarang. Itu episode pertama. Episode kedua, sejak tanggal 4 diumumkan bahwa Sylvester akan dieksekusi, bahkan mengatakan hari ini Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memanggil dan langsung dieksekusi. Tapi sekarang kan tanggal 7 nih, sudah 3 hari kan? Ya. Belum ada kejelasan. Rentetan 2 episode ini itu susah sekali melarang orang membangun alibi, membangun persangkaan bahwa ada sesuatu yang dahsyat yang melindunginya. Oleh karena itu harus ada penjelasan, biar kecambar rumor dan fitnah ini berhenti, biar tuduhan ke Pak Jokowi bisa diberhentikan. Harus ada penjelasan ke publik, karena yang beredar ini kan di publik, persangkaan, asumsi dan sebagainya itu beredarnya di publik, baik secara bisik berbisik maupun secara terbuka kan. Anda sendiri saksikan. Ini yang harus dijelaskan ke publik, mengapa ada pernyataan tanggal 4, sekarang tanggal 7 belum ada eksekusi. Sebagaimana yang saya katakan tadi, apakah beliau sakit atau ada kelengkapan administrasi yang belum jelas dan sebagainya dan seterusnya. Biar publik tahu apa sungguhnya yang terjadi, mengapa belum dilaksanakan eksekusi. Yang berani begitu, hanya seorang begundal seperti Sylvester Matutina dibiarkan menginjak-injak sambil riang gembira melakukan penghinaan terhadap konstitusi. Kita semua sebagai anak bangsa yang ingin menegakkan hukum dan keadilan
kita pantas marah besar melihat sandiwara kurang ajar yang dilakukan oleh Sylvester itu, seorang pseudo intelektual gadungan yang diberi peran politik oleh tuanya, yaitu Jokowi alias Mulyono. Pada 15 Mei 2017, 6 tahun lalu, ketika Sylvester berdemonstrasi bersama puluhan begundal lainnya di depan Mabes Polri, dia menfitnah Pak Yusuf Kalla yang pernah menjadi wakil presiden 2 kali. Antara lain, Sylvester bicara bahwa Indonesia miskin karena adanya korupsi yang dilakukan keluarga JK, Yusuf Kalla. Pak JK dituding oleh Sylvester telah melakukan fitnah luar biasa dengan menggunakan isu SARA dalam memenangkan pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI Jakarta. Bapak Kajari, kami minta pertanggungjawaban karena ada seorang warga negara Indonesia yang pada tanggal 20 Mei 2019 ternyata sudah ada putusan kasasi nomor 287 pidana 2019 yang sudah diputuskan 1,6 tahun untuk dipenjara, yaitu bernama Sylvester. Bapak-bapak yang ada di dalam gedung ini, pertanyaan kami, dari 2019 putusan kasasi itu pada tanggal 20 Mei 2019 sampai hari ini yang namanya Sylvester itu belum dipenjara. Pertanyaan kami adalah, bapak-bapak jangan ngilang ya, mana tanggung jawab kalian? Di mana keadilan dalam penegakan hukum di negeri ini? Kenapa seorang terpidana, seseorang yang sudah diputus hukuman penjara selama 1,6 tahun, sudah 6 tahun, belum juga dimasukkan ke penjara? Aksi unjuk rasa tak biasa terjadi di depan kantor Kejaksaan Negeri Kejari, Jakarta Selatan. Tak main-main, sekelompok wanita yang menamakan diri Aliansi Emak-Emak Bergerak Lintas Provinsi menggeruduk kantor Kejaksaan. Mereka menuntut agar terpidana kasus pencemaran nama baik, Sylvester Matutina, segera diseret ke penjara. Momen dramatis yang viral di media sosial ini menjadi tamparan keras bagi penegakan hukum di Indonesia, yang dinilai lembek dan tebang pilih. Salah seorang orator aksi, Mary, dengan suara lantang menyentil keistimewaan yang seolah dimiliki Sylvester, yang merupakan Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Solmed. Kenapa mereka semena-mena? Kami tidak rela pajak kami digunakan untuk orang-orang munafik. Kami meminta Presiden Prabowo mengawal kasus-kasus yang kami bawa, teriak Mary di lokasi, Kamis tanggal 7 Agustus tahun 2025. Kemarahan para emak-emak ini bukan tanpa alasan. Mereka menyoroti mandeknya penegakan hukum terhadap Sylvester yang vonisnya sudah inkrah atau berkekuatan hukum tetap sejak 2019, terkait kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kalla, JK. Kami ingin minta pertanggungjawaban, di mana tahun 2017 bulan Mei ada salah satu orang yang sudah diputuskan pada tahun 2019 untuk melakukan penahanan 1,5 tahun. Namun kenyataannya, orang tersebut, Sylvester Matutina, masih berkeliaran, ungkapnya dengan geram. Klaim damai Sylvester vs janji eksekusi jaksa. Di tengah desakan publik yang membara, Sylvester Matutina justru melontarkan klaim yang mengejutkan. Ia mengaku persoalan hukumnya dengan Yusuf Kalla sudah selesai secara damai dan hubungan mereka baik-baik saja. Mengenai urusan hukum saya dengan Pak Yusuf Kalla, itu sudah selesai dengan ada perdamaian, ujar Sylvester di Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Namun, klaim damai ini bertentangan dengan janji Kejaksaan Agung yang sebelumnya memastikan akan mengeksekusi vonis 1 tahun 6 bulan penjara tersebut. Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna, bahkan menyebut Sylvester telah dipanggil untuk pelaksanaan eksekusi pada Senin, tanggal 4 Agustus tahun 2025. Informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan hari ini diundang yang bersangkutan, kata Anang saat itu. Kalau dia nggak datang ya silakan aja. Kami harus eksekusi. Desakan eksekusi ini juga sebelumnya disuarakan oleh pakar telematika Roy Suryo, yang menilai hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu, sekalipun terhadap seorang relawan penguasa.